واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هؤلاء من الأهوال والقتائم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحرص العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يليق الرسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus yang kita hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Emon dan semua pengurus yang lain, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, para bini sepuh, mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah duduk di majelis taklim. Berarti kita orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 9 langkah para penuju akhirat yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah taubat. Jadi orang-orang yang disebut salik itu orang yang menempuh jalan akhirat, dan itu ciri orang yang muttaqin, ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orientasi hidupnya adalah kebahagiaan akhirat. Gitu. Jadi tidak berharap kebahagiaan dunia, tapi yang diprioritaskan adalah kebahagiaan akhirat. Sehingga dia mau menempuh jalan yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu taubat. Sebagai langkah awal supaya diri kita ini bisa naik, rohani kita bisa naik, syarat utama harus bertaubat. Kenapa harus bertobat? Karena tanpa taubat kita tidak bisa.
Ketika kita masih digandulin dosa-dosa, kita nggak bisa naik. Jadi dosa itu menghambat, baik menghambat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Surga itu bisa dimasukin orang yang sudah bersih. Supaya bersih harus bertobat. Kita tidak akan bisa terlepas dari dosa. Semua siapapun, gitu. Tapi dosa itu bisa dibersihkan. Allah itu Maha Pengampun. Maka kita jangan sampai meninggalkan istighfar. Jangan sampai kita tidak beristighfar, baik selesai sholat maupun di malam hari. Itu kita harus terus-menerus beristighfar. Kita mengakui diri kita ini banyak kesalahan-kesalahan di hadapan Allah. Gitu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, orang yang menempuh jalan akhirat qanaah. Qanaah itu hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Dan orang yang dunianya milih sederhana, itu justru dia pasti sehat. Orang yang berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam berpakaian, berlebihan dalam bertempat, semuanya itu malah menjadi halangan. Orang itu akan terasa ringan kalau dia memilih hidup sederhana. Gitu. Dan orang yang qanaah, ketika Allah kasih rezeki, maka dia pasti banyak berinfak, karena untuk dirinya cukup sekeperlunya dia. Yang diambil dunia itu hanya untuk keperluan pokoknya saja. Selebihnya dia memilih dunia itu untuk kebahagiaan akhirat. Gitu. Sehingga orang yang qanaah, dia pasti banyak amalnya, banyak infaknya, gitu. Jadi qanaah itu memilih hidup sederhana. Kalau istilahnya itu nrimo ing pandu, gitu. Jadi diberi berapa saja oleh Allah, terima kasih. Hidupnya nggak pernah ngeluh, walaupun serba kekurangan. Karena dia udah seneng dengan pemberian Allah itu. Berapapun yang dia diterima, dia dengan senang hati. Orang lain boleh menilai dia susah, tapi bagi dirinya tidak merasa susah, karena hatinya lapang. Dia menerima, gitu. Nah, itu yang mahal tuh. Yang mahal itu qanaah. Sehingga disebut al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu simpanan yang tidak pernah habis. Adanya di hati, nggak pernah habis. Jadi hidupnya itu dia seneng aja gitu, walaupun dalam keadaan kekurangan. Kan susah begitu. Banyakan mah orang dapat banyak, orang dapat dikitnya ngeluh, dapat banyak masih ngeluh. Mending kalau ngeluhnya hanya ketika dapat sedikit, pantas lah gampangan gitu. Ini banyak orang udah dapat banyak juga masih ngeluh. Terima kasihnya susah. Jadi orang menempuh jalan akhirat, dia harus memilih qanaah. Yang ketiga, zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu dia selalu berhati-hati dalam memilih dunia, sehingga dia itu menyeleksi yang benar-benar halal dia baru mau. Yang haram, yang subhat,
dia tinggalin. Dia berhati-hati. Yang masuk dalam dirinya, yang diterima harus yang benar-benar halal. Gitu. Nah, itu zuhud. Gitu. Memilih kebahagiaan akhirat. Hingga dalam dunianya nggak ceroboh. Gitu, nggak ceroboh. Apapun dia usahanya terserah. Yang penting dia itu harus punya sifat zuhud. Harus dia hati-hati. Walaupun itu bayarannya gede, tapi kalau gak jelas, apalagi udah jelas haram, no, nggak mau terima. Gitu. Nah, sehingga yang masuk dalam tubuhnya hanya yang halal-halal saja. Kenapa? Allahmu nabata minal haram fannaru aulabi. Kata Nabi, darah daging yang tumbuh dari yang haram tempatnya tiada yang paling layak kecuali neraka. Karena tubuh kita ini dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Yang dari darah jadi daging, jadi tulang, jadi kuku, jadi rambut, jadi sorot mata, semua itu dari apa yang kita makan. Gitu. Kalau yang kita makan serba halal, maka sorot mata kita halal, darah kita halal, kulit kita halal, tempatnya pasti surga, nggak ada lain. Tapi kalau dimakan ini selalu yang haram, rambut kita haram, kuku kita haram, gitu, daging kita haram, tulang-tulang kita haram, maka kata Nabi, fannaru aulabihi, yang tempatnya nggak ada lain kecuali neraka. Apalagi kalau kita sebagai kepala keluarga yang menghidupi istri anak, kok bawa rezeki ke rumah yang haram, itu sama dengan meracuni diri, meracuni istri, meracuni anak-anak. Kata tadi itu, darah daging yang haram tempatnya nggak ada yang lebih layak kecuali neraka. Berarti sama dengan ini orang tua ini, kepala keluarga ini, bapak ini ngajak keluarganya masuk neraka bareng-bareng. Na'udzubillah min dzalik. Allah bahaya. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga istri, jaga anak, jangan sampai ada yang masuk neraka. Nah, tapi kalau makanannya bapaknya bawanya rezeki yang haram, bagaimana nggak masuk neraka? Nah, jadi harus zuhud. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang kita bahas pada malam hari ini yaitu belajar ilmu agama, at-ta'allum, ya, ilmu syar'i. Itu bagian yang keempat yang hukumnya wajib, ya. Wa minha ta'allumu ilmu syar'i. Dan sebagian dari wasiat yang 9, yang keempatnya adalah ta'allum, belajar al-ilma, pada ilmu asy-syar'i yang bersifat syara. Ai wa minal wasaya at-tis'i, maksudnya dari wasiat yang berjumlah 9, ta'allumu syar'i, yaitu belajar ilmu syara. Wa huwa al-ulumu thalathah, yaitu ilmu yang berjumlah 3, allati sayusarrihu biha, yang akan kami jelaskan pada yang 3
tiga itu wahya al ilmul ladzi yasihul ibadah wal ilmul ladzi yasihul aqidah wal ilmul ladzi yasihul qalbah. Tiga macam ilmu tadi, yang pertama yaitu ilmu yang membuat sahnya ibadah. Apa itu ilmu yang membuat sahnya ibadah? Ilmu fikih. Ilmu fikih, bagaimana supaya wudhu cara benar, bagaimana supaya sholatnya tahu rukunnya, tahu mana sunat ab'ad, tahu mana sunat hayat, bagaimana supaya membaca Al-Quran, membaca doa-doa sholat itu semuanya pada benar. Belajar terus, gitu. Ya, itu yang membuat ilmu itu menjadi ibadahnya menjadi benar, gitu. Wal ilmu ladzi yasihul aqidah, dan ilmu yang membenarkan dalam urusan akidah, ilmu tauhid, rukun iman, ya, itu ilmu-ilmu tauhid. Minimal kita paham aqaid 50, sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, berarti 41. Sifat wajib bagi Rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1, 9. 9 ditambah 41, 50. Itu aqaid 50 ahli sunnah wal jamaah. Ini wajib, gitu, supaya yasihul aqidah. Al ilmu yasihul aqidah, ilmu yang mengesahkan, membenarkan akidah, gitu. Nah, kemudian ilmu apa itu sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Itu sifat nafsiyah 1, yaitu wujud. Nah, sifat salbiyah itu 5: qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyah. Ini sifat Allah yang pokok, dan ini yang punya hanya Allah. Selain Allah nggak punya. Maka ini menjadi kriteria Tuhan, gitu. Tuhan itu harus tidak ada permulaan, yaitu kita. Kalau ada yang mendahului atau lahir setelah adanya dunia, udah pasti bukan Tuhan, gitu. Udah, itu akidah harus kuat, gitu. Yang namanya Tuhan harus bako, gitu. Tuhan nggak ada perubahan, nggak ada Tuhan mati, nggak ada Tuhan rusak. Kalau Tuhan mati, gimana urusannya? Gitu. Jadi harus bako, harus mukhalafatulil hawadis, harus qiyamuhu bina, adanya harus sendirinya, tidak ada yang mengadakan, tidak dilahirkan, tidak dibikin, tidak diproduksi. Tuhan kok dibikin? Ya bukan Tuhan, yang bikin manusia. Tuhan kok dilahirkan? Kalau sebelum dilahirkan, Tuhannya siapa? Nah, jadi agama lain menganggap Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaannya, sebelum Yesus lahir, Tuhan siapa? Kosong dong, nggak ada Tuhan. Orang dia belum lahir. Dan bagaimana bisa diterima oleh akal kalau Tuhan itu dilahirkan? Yang melahirkan Tuhan jadi siapa? Bagaimana Tuhan dilahirkan? Yang melahirkan lebih daripada Tuhan. Ya, repot. Jadi harus sifat salbiyah 5 itu, sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah 7. Nah, itu al ilmul ladzi yasihul aqidah.
Kemudian wal ilmu alladzi yasihul qalba. Yang ketiga yaitu ilmu yang mengesahkan, yang membersihkan hati. Ilmu tasawuf. Nah, itu bermula dari rukun agama. Rukun agama itu kan Islam, iman, ihsan. Ya kan? Kalau yang tadi Islam melahirkan tadi ilmu fikih, yang hukum-hukum, yang mengesahkan ibadah cara dohir, itu. Kemudian iman, yaitu aqaid tadi, aqaid 50 tadi. Nah, kemudian ada lagi, yaitu ihsan. Nah, ihsan ini ilmu yang yasluhul qalba, yang bisa membersihkan hati, gitu. Nah, ini syairnya, wa ta'allam ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbil fulan. Ini kan kitab Kifayatul Adqiya ini bentuk syair. Ini kitab Kifayatul Adqiya ini enaknya apa? Syair, kemudian dijabarkan, kemudian nanti i'rabnya diterangin. Jadi untuk orang yang belajar nahwu, shorof, i'rab di sini masuk, gitu. Cuman harus telaten, ini semua dikupas, gitu. Yakni yajibu alaika ayyusalik ar-raghiba fima yusiluka ila ridwa'illahi ta'ala wa rasulih anta ta'allama ilman yasihu ta'atika wa ibadatika min wudu'in wa sholatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin wa muamalatin ala wifqil syari'ati al-mutahharah idhil amalu min ghairi ilmin batilun. Qala Ibnu Ruslan fi Zubadihi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu martudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu martudatun la tuqbalu. Nah, yang dimaksud bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, itu ilmu syariat, ilmu fikih. Jadi sah secara hukum syara, secara fikih yang dimaksud. Ini baru bicara ilmu zahir, gitu. Ya. Jadi ya wajib alaika atas kamu ayyusalik, wahai orang-orang yang senang menempuh jalan akhirat, yusiluka ila ridwa'i ta'ala, yang akan mengantarkan, menyampaikan kamu kepada ridho Allah dan Rasulnya, maka wajib apa? Anta ta'allama ilman. Kamu wajib terus-menerus nyari ilmu. Ya, ilmu yang 3 tadi itu. Jadi ciri orang takwa, kriteria orang takwa, kalau saya nguraikan kan banyak tuh ayat-ayat yang menguraikan orang takwa itu seperti apa. Tapi saya sering tuh 5. Yang pertama, orang bertakwa itu hatinya banyak mengingat Allah. Yang kedua, taat pada Allah dan Rasul. Yang ketiga, itu orang yang membersihkan hati. Kemudian yang keempat, orientasinya akhirat. Yang kelima, tawakal pada Allah. Ini 5 kriteria orang bertakwa. Ini orang bertakwa itu orientasinya akhirat. Sehingga wajib orang bertakwa itu selalu taat pada Allah dan selalu talabul ilmi. Siapakah orang pintar? Jawabannya, orang pintar adalah orang yang masih mau belajar. Gitu, siapapun orang kok masih terus-menerus belajar, pintar itu. Karena kalau mau belajar mesti ilmu bisa nambah.
Gitu. Siapakah orang bodoh? Orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar atau orang yang berhenti belajar. Waktu masih muda belajar, masih di sekolah, masih pesantren. Begitu sudah berkeluarga, orang ngaji. Gitu. Nah, pada waktu dia itu belajar, pinter. Kapan saja dia berhenti belajar berarti bodoh. Kenapa? Ya udah gak nambah. Sedangkan ilmu Allah habis apa enggak? Enggak ada habis. Ilmu Allah itu enggak ada habisnya. Kok kamu berhenti? Bodoh. Jadi orang pinter, orang yang terus menerus belajar. Berarti ini orang yang datang ini orang pinter semua ini. Karena masih mau belajar. Gitu. Ilmu itu panjang, ya. Nggak bisa kita berhenti gitu. Bagaimana kita mau sholat secara benar kalau kita nggak tahu ilmunya? Makanya kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, ini ada 1000 nazom. Ya, Zubat ini nazomnya 1000. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya mardud. Apa mardud? Ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Kan jadi ngenes. Udah capek-capek sholat tapi enggak diterima. Ya Allah. Repot gitu. Ya, jadi yang dipelajari ada secara garis besarnya 3. Ya, yang mengesahkan ibadah, yang mengesahkan akidah, yang mengesahkan atau membersihkan hati. Itu. Kalau mengesahkan hati disebutnya ilmunya ilmu ihsan. Ya kan? Karena rukun agama ada berapa? 3. Iman, Islam, ihsan. Salah satunya ditinggal, roboh. Kayak itu. Nih, tiangnya berapa itu? 3 tripod. Ya toh? Iman, Islam, ihsan. Coba copot satu, jatuh. Apalagi copot 2. Jatuh. Nah, makanya tadi nyari ilmu itu nggak ada berhenti-berhentinya. Ya, 3. Jadi ilmu hati tasawuf. Sholatnya benar, akidahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga dia beriman kepada Allah, terus dia sholat menjalankan perintah Allah, terus hatinya baik kepada sesama manusia. Nah, itu komplit. Gitu. Ya kenal Allah. Kenapa? Lah karena dia itu belajar tauhid, tahu sifat-sifat Allah, tahu af'al-af'alnya Allah, tahu asma-asma Allah, gitu. Sehingga dia takbir Allahu Akbar, di hatinya nyambung ke Allah. Nah, gitu. Itu namanya dia punya iman. Terus dia sholat. Nah, sholat ini syariat Islam. Nah, mengenal Allah tadi akidah, gitu. Nah, begitu dia sudah melaksanakan sholat, kemudian pergaulannya dia sama teman baik, sama tetangga baik, sama sesama jamaah baik. Enak gak kalau itu? Enak. Ya iya. Iya. Jangan dia sholat tapi sama siapa saja dendam, sama siapa saja benci, gitu. Sama tetangga kagak aku,
sama saudara berantem bertahun-tahun, sama pengurus masjid cakar-cakaran. Kapan baiknya sih ini orang? Jadi tiga-tiganya harus dijalanin gitu. Jadi beriman pada Allah, terus nyembah Allah, terus baik kepada sesama manusia. Oh, baru itu merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya beragama. Insya Allah. Baik, sampai di sini. Ini pengantar aja. Jadi ilmu yang harus dipelajari ada 3 macam tadi itu, ya, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu tasawuf. Ya. Baik, ada yang bertanya? Saya sedikit berbagi. Silakan. Tapi keluar dari yang tadi dibahas, yang kemarin itu perbanyak sholawat minimal 1000 kali. Oke. Pertanyaan saya, sekarang itu kan di online di Pak Google itu banyak sekali amalan-amalan sholawat dan sunnah 200 sampai 25.000 atau amalan lain lah, istighfar atau asmaul banyak. Kita buka Google langsung kita keluar apa yang diinginkan. Yang pertanyaan saya, apakah kalau kita mengamalkan dengan cara mendengarkan dari YouTube, diikuti dalam hati, pakai tasbih itu terima? Ya. Yang kedua, apakah kalau mengamalkan sesuatu amalan apa itu namanya? Apakah istighfar, sholawat atau apa itu namanya? Harus ada ijazah dari guru dan kita sebagai pengamalnya menerima ijazah, tidak usah dalam jam kabur. Apakah itu memang diwajibkan atau sunnah atau bagaimana? Memang harus ada ijazah kabur itu. Oke, Ya. Untuk amalan yang kita amalkan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu terkait. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ilmu yang kita jalanin, sesungguhnya ilmu itu dari mana saja datangnya. Tapi ilmu yang sah, yang bagus, yang ada yang bertanggung jawab, kalau ilmu itu kita dapat dari guru yang sifatnya kita duduk menghadap, ketemu dengan guru itu. Guru kan banyak. Nah, termasuk di YouTube itu kan guru-guru juga, ya kan? Bahkan kiai ini gitu, ngasih amalan macam-macam gitu kan, gitu. Boleh kita amalin secara umum boleh, tapi kalau kita nggak mendapatkan langsung dari guru, yang pertama nggak ada yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa, gitu. Yang kedua, perlunya adanya sanad. Sanad itu mesti ketemu, harus ketemu. Gitu. Jadi ringkesnya begini aja. Utamakan yang sudah kita dapat dari guru. Kalau yang dari guru sudah kita amalin semua, bolehlah yang dapat dari YouTube, dari apa gitu. Tapi kalau dari guru aja belum kita amalin, bahkan banyak yang belum kita amalin, kok kita ngamalin yang dari sumbernya dari YouTube itu nambah pusing. Karena kata ini begini, kata ini begini, amalan ini loh, nggak bisa habis. Yang jelas-jelas kita ketemu dengan guru belum kita amalin. Jadi amalin dulu. Apalagi kalau itu sifatnya kita buat amalan harian. Usahakan yang sudah kita itu dapat langsung. Bahkan yang bagus itu kalau kita mendapatkan ijazah. Kita baca ratib, boleh enggak? Boleh. Memang ratib itu memang istilahnya sudah diberikan secara umum. Tapi akan lebih bagusnya
kalau kita mendapatkan langsung dari silsilah orang yang memberi ratib. Entah dari Habib siapa yang kenal, kita ketemu langsung, kita langsung dikasih gitu. Bahkan mungkin ada akadnya, udah saya ijazahkan ini kepadamu. Nah, karena apa? Membaca ratibnya dapat pahala, tapi sirnya nggak dapat. Nah, tapi kalau sudah dari guru itu ngalir. Ya, jadi ada aliran, sanad itu aliran ilmu, dapat sirnya nanti. Gitu. Kalau ini hanya sekedar dapat pahala, tapi sirnya nggak dapat. Gitu. Nah itu perlunya. Jadi yang sudah disampaikan oleh guru lebih bagus. Itu. Apalagi kalau kita punya guru thariqah. Nah, itu yang dari guru thariqah itu nomor 1. Gitu. Karena guru mursyid itu emang pembimbing ruh. Jadi baca sholawat mana? Sholawat yang kita sudah dapat ijazah dari guru. Lebih bagus daripada yang belum. Walaupun boleh sholawat apa saja, macam sholawat itu ribuan sholawat itu. Gitu. Jadi yang bagus itu kalau datangnya dari guru yang kita sudah ketemu langsung. Ya, ada istilah talaki. Talaki itu udah ketemu. Lako ya, yulaki, liko, gitu. Ya, terima kasih. Dan bermanfaat. Kita kan sering artinya ngajar deh. Sering dulu ya sering ilmu itu kan banyak ilmu yang selama ini kita dapat. Misalnya ada ketika ada ilmu yang artinya menceritakan dari kejadian saya bukan dulu ulama-ulama ataupun seseorang yang mengalami masalah, misalnya usahanya jalan, terus dalam kehidupannya katakanlah agak berjalan bagus, masalah, lalu di situ diceritakan, maka harus perbanyak dengan baca istighfar. Artinya berita itu kan kita dengar, kita dapat dari guru yang mengajar. Lalu kita mendengar solusinya untuk suatu masalah dengan perbanyak baca istighfar, maka kita amalkan. Tapi kan tidak dijasakan, itu hanya kita dapat berita dari guru yang mengajar, bisa disuruh kita kayak sholawat, kayak istighfar, dan banyak kegiatan. Ya, tapi kan terus maksudnya kan ketemu dengan gurunya. Ya itu bisa ya. Ya? Ya maksudnya yang begitu juga. Iya, kalau itu udah boleh. Walaupun nggak dijasakan gitu. Iya, itu namanya udah hasil belajar. Yakin pasti itu. Saya yakin lagi. Iya, gitu. Jadi yang menyampaikan sebenarnya jelas. Emang hasil ngaji harus diamalin. Mau ngamalin yang mana emang? Ya yang tadi itu ya hasil ngaji. Ya kalau ada Pak Haji, emang tadi kan yang ditanyakan yang dari Google. Kan kita mah nggak pernah ketemu sama gurunya. Dia menyampaikan, bahkan dia banyak guru-guru lewat Google itu dia memberikan ijazah. Iya, secara umum saya ijazahkan ini gitu kepada siapapun yang nonton gitu misalnya. Tapi ya kita menerimanya ya orang kita nggak ketemu sama gurunya. Tapi kalau kita memang amalkan, dapat pahala, terima nggak maksudnya? Dapat pahala, gitu. Karena apa yang disampaikan itu juga akan pasti bersumber dari Quran hadis. Gitu. Cuma nanti kita dapat pahala tapi nggak dapat sir, rahasianya. Ya, gitu. Kita kan kalau bisa mah dapat dua-duanya. Karena guru itu nanti ketemu dengan guru. Gitu. Jadi setelah Rasulullah membuka syafaat, maka nabi-nabi terdahulu
juga bisa memberikan syafaat pada umatnya. Kemudian para guru juga memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Nah, termasuk kalau sampai ke bawah. Itu setelah syafaat itu dibuka oleh Rasulullah. Itu. Nah, ulama-ulama itu mensyafaati. Nah, kalau kita dapatnya dari guru kita nggak tahu, nah ntar di sana siapa yang tanggung jawab? Nah, kita gandul kan gandul jawab, kita nggak kenal. Gitu gampangannya gandulnya ke siapa? Nah, kalau saya sekarang minta ijazahkan saya terima gitu, itu harus ada ijab. Begitu ijazah guru harus ada kata itu apa? Iya, kalau ijazah itu yang memberikan ijazah sudah mendapat izin dari gurunya untuk mengijazahkan. Jadi misalnya saya ini udah ngamalin amalan dari guru sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi karena tidak mendapatkan izin dari guru untuk mengijazahkan, berarti hanya untuk diri saya. Gitu. Nah kalau jasa itu emang yang mengijazahkan sudah mendapat izin untuk mengijazahkan, baru tuh ngamalin. Karena guru kan juga melihat siapa yang kita pantas untuk memberikan, gitu kan. Iya, gitu. Nah itu baru alirannya jelas. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.